Halo, salam Maranatha. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Atau selamat siang, atau selamat malam. Kapanpun Anda mendengar ini, Tuhan Yesus segera datang kembali. Maranatha. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Dan acara kita sebut Mutiara Kebenaran karena kita mengejar kebenaran sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal, bagaikan mutiara yang tidak ternilai. Dan dalam acara ini kita membahas kebenaran firman Tuhan kurang lebih 1 jam ke depan, plus minus. Kadang-kadang kalau materinya panjang kita bisa lebih sedikit, atau kalau pasalnya pendek kita bisa kurang sedikit dari 1 jam. Dan kita hari ini sudah sampai karena kita konsisten dan sistematis mempelajarinya satu pasal demi satu pasal. Memang kadang-kadang ada 2 pasal kita gabung menjadi satu kalau pasalnya pendek. Tetapi dari Kejadian pasal 1 kita sudah bergerak dan hari ini kita sudah sampai di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Dan wow, ini adalah pasal yang indah, ini adalah salah satu pasal pivotal chapter istilahnya, satu pasal di mana ada pergerakan, ada peralihan tema, boleh dikatakan demikian. Nanti kita akan lihat karena di 1 Samuel yang sudah kita bahas dari pasal 1 ada 3 tokoh utama yang memainkan peran yang sangat penting. Tentu tokoh pertama adalah Samuel sendiri. Kita ingat di pasal-pasal awal Samuel, dia diceritakan bagaimana dia lahir, bagaimana orang tuanya, bagaimana ibunya, Hana, dan kita melihat ada banyak pelajaran yang indah tentang Hana, tentang imannya, tentang doanya, tentang puji-pujian yang dia berikan pada Tuhan setelah dia mendapatkan Samuel. Dan kemudian kita mengikuti Samuel waktu dia masih muda di kemah suci, kemudian selanjutnya setelah dia dewasa dan seterusnya pelayanan dia. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel melalui Samuel yang adalah hakim terakhir, boleh dikatakan hakim terakhir dan juga pemula dari nabi-nabi. Kemudian di pertengahan, di sekitar pasal belasan di situ, atau bahkan sebelum pasal belasan, sekitar pasal 8, pasal 9, kitab 1 Samuel berfokus kepada pribadi kedua, yaitu Saul, saudara kasih Tuhan. Dan Saul akhirnya dipilih menjadi raja pertama. Ini adalah atas permintaan bangsa Israel yang menghendaki seorang raja. Katanya ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Wow, mereka ingin menjadi seperti dunia. Dan kita juga belajar bagaimana ini adalah suatu hal yang salah. Kita justru sebagai orang percaya diperintahkan untuk berbeda dari dunia ini. Dan sebenarnya orang Israel memiliki sistem yang sudah sangat indah, di mana Tuhan menjadi raja mereka. Dan andai mereka menginginkan seorang raja yang memimpin mereka dengan motivasi yang tepat, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan itu juga. Bahkan di hukum Taurat sekalipun itu sudah kita bahas. Nah, masuk ke pasal 16 di sini, kita akan mulai diperkenalkan kepada tokoh ketiga, saudara kasih Tuhan. Tokoh utama ketiga setelah Samuel dan kemudian Saul, maka kita akan belajar tentang Daud. Wow, dan Daud ini adalah salah satu tokoh utama bukan hanya di kitab 1 Samuel, bahkan di seluruh Alkitab, saudara yang kasih Tuhan. Dan nama Daud adalah nama yang banyak sekali disebut dalam Alkitab, lebih banyak dari tokoh-tokoh lain, bahkan lebih banyak dari Abraham, lebih banyak dari Musa bahkan. Dan kita akan melihat tokoh yang luar biasa ini. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami melalui rekaman, melalui di media massa atau di podcast atau di YouTube, Tuhan, kami semua dapat berkumpul bersama untuk membahas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sangat rindu bahwa melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, iman kami bertumbuh, kami makin mengerti hal-hal di dalam firman-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu, dan bagaimana kami harus mengatur hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, tundukkan kami ke bawah kaki-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab bersama. Saya harap Anda
punya Alkitab yang Anda bisa ikuti ketika saya membacanya, dan Anda buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Coba kita lihat di sini, kita baca dulu ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Kita masih ingat di pasal 15 yang lalu, Saul melakukan kesalahan lagi di mana dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruh dia memusnahkan seluruh bangsa Amalek, sampai kepada anak-anaknya, sampai kepada kambing dombanya, semua harus dimusnahkan. Tapi Saul tidak mendengarkan Tuhan. Dan sudah begitu, lebih parahnya lagi, dia tidak merasa bersalah. Dia membenarkan diri, dia berkata bahwa kami tidak mau sengaja membunuh semua binatang ini karena itu untuk dipakai sebagai persembahan dan lain sebagainya. Kemudian dia berlindung juga di balik rakyat yang berkata, oh rakyat yang mau dan saya hanya mengikuti saja. Padahal di saat-saat lain di mana dia mau memaksa rakyat untuk berbuat sesuatu, dia sangat mampu untuk melakukannya. Dan kita melihat bahwa Tuhan berkata dia menyesal telah membuat Saul menjadi raja. Kita sudah bahas apa maksudnya itu. Bukan bahwa Tuhan melakukan kesalahan, tentunya Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi Tuhan bersedih atas apa yang Saul lakukan. Dan Tuhan memutuskan untuk melakukan program yang berbeda sekarang. Dan Tuhan kasih tahu kepada Samuel bahwa aku telah menolak Saul menjadi raja, aku akan memilih seorang yang lain. Dan seorang yang lain itu di pasal 13 kita sudah dikasih tahu bahwa itu adalah seorang yang berkenan pada hati Tuhan. Dan Samuel sedih, saudara kasih Tuhan, ketika dia harus menyatakan hal ini kepada Saul. Dia sedih. Namun sebagai seorang hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sejati, dia tetap menyampaikan firman Tuhan, dia tetap menyampaikan sekalipun itu kabar buruk. Dan ini merupakan contoh yang baik sekali bagi kita, apalagi kalau kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Dan saya perlu tekankan bahwa hamba Tuhan bukan hanya orang yang berkhotbah di atas mimbar. Sebenarnya semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah diselamatkan, sudah lahir baru, seharusnya kita semua adalah hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan dia harus melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak peduli apakah dia sedih atau tidak sedih, saudara kasih Tuhan. Dan itu yang harus dilakukan. Ya, mungkin ada suatu pesan yang harus kita sampaikan yang kita sedih. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kita harus membawa pesan kehancuran bagi seseorang, atau pesan kabar buruk bagi seseorang. Bahkan saudara, ketika kita memberitakan Injil, Injil itu artinya kabar baik. Euangelion dalam bahasa Yunaninya, euangelion secara literal artinya kabar yang baik. Dan ketika kita mau memberitakan Injil, seringkali yang pertama harus kita lakukan adalah memberitahukan kabar buruk dulu. Kabar buruk bahwa manusia terhilang, bahwa engkau adalah orang berdosa dan engkau akan masuk neraka tanpa Yesus Kristus, saudara. Nah, banyak orang ingin memberitakan Injil, tapi mereka tidak mau menyampaikan kabar buruk ini. Saya tahu ada orang-orang yang berkata, oh saya mau hanya beritakan Injil dari sisi positifnya saja. Saya hanya akan tawarkan masuk sorga, saya tidak mau singgung dosa, saya tidak mau singgung neraka dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, itu bukan Injil yang benar. Injil yang benar bermula dari masalah keadilan Allah, bermula dari murka Allah atas kejahatan manusia. Itu yang Paulus nyatakan di dalam surat Roma ketika dia bicara mengenai Injil di pasal 1, Roma 1 ayat 16 dan 17. Dibicara mengenai Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Dan dia memulai menjabarkan Injil itu dengan berkata di ayat yang ke-18, murka Allah nyata atas segala kefasikan manusia. Dan kita harus bisa menyampaikan kabar buruk dari Tuhan sekaligus kabar baik. Kita harus menyampaikan seluruh maksud Allah. Jadi ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk memberikan kabar baik kepada Saul, dulu waktu dia mengurapi dia menjadi raja, Samuel taat. Dan saat Samuel harus menyampaikan kabar buruk kepada Saul bahwa sekarang kamu tidak lagi menjadi raja, itu di pasal 15, dia juga harus taat. Dan Samuel
sebagai hamba Tuhan yang benar dia melakukannya. Walaupun Samuel sendiri sangat mengasihi Saul rupanya. Oleh karena itu di pasal 16 ayat 1 kita baca, bahkan dia terus berduka cita karena Saul. Sebenarnya Samuel sangat ingin Saul sukses. Samuel mengasihi Saul. Dan oleh karena itu ketika Saul harus dihukum dan Saul harus jatuh, Samuel sedih. Oh, saudara Tuhan, ini menggambarkan ya bahwa juga seorang hati hamba Tuhan, bahwa kita tidak senang ketika ada orang yang jatuh. Kita tidak senang ketika ada orang yang gagal, tapi kita sebenarnya ingin semua orang bertumbuh di dalam Tuhan, semua orang sukses dalam perjalanan rohaninya. Ya, tetapi sebagai hamba Tuhan tentu kita harus lebih menaati Tuhan dan lebih mengikuti program Tuhan dari apapun juga, termasuk perasaan kita sendiri. Kita tidak boleh dikuasai oleh perasaan kita sendiri. Dan Tuhan berkata kepada Samuel di sini, Samuel, oke, sekarang stop bersedih dan lakukan tugasmu. Aku punya tugas baru untukmu. Dan salah satu cara untuk melewati kesedihan kita adalah kita sibuk bagi Tuhan di sini. Dan Tuhan kasih Samuel tugas, katanya dia harus mengisi tabung tanduknya dengan minyak. Ini adalah minyak khusus, minyak untuk pengurapan. Dan dia harus pergi ke sebuah kota yang namanya disebut di sini Bethlehem di sini ya. Dan dia harus pergi kepada seorang yang namanya Isai, saudara Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu bahwa di antara anak-anaknya ada yang kupilih menjadi raja. Inilah raja baru yang Tuhan akan pilih. Dan ini juga mengajarkan kita bahwa kegagalan Saul tidak menghentikan program Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa dirinya indispensable, istilah bahasa Inggrisnya, atau tidak tergantikan. Bahwa kadang kita berpikir bahwa ya Tuhan perlu saya. Sebenarnya tidak, saudara Tuhan. Tuhan ingin memakai kita, ya, tapi Tuhan, kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan punya cara lain. Ya. Memang Tuhan menawarkan, dan oleh karena itu melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Saudara. Melayani Tuhan adalah kesempatan yang luar biasa. Kita harus mengerti itu. Kalau Tuhan masih mau memakai kita, itu adalah kehormatan bagi diri kita. Dan Saul dari awalnya dia rendah hati, tapi dia sudah berubah menjadi seorang yang sombong. Dan dia berpikir bahwa dialah raja dan Tuhan harus bekerja melalui dia. Padahal tidak ya, Tuhan bisa memakai orang lain. Kita masih ingat ketika Esther, di kitab Esther, diangkat menjadi ratu, saudara Tuhan. Dan Esther diangkat menjadi ratu, dan itu adalah atas penyertaan Tuhan. Dan suatu waktu orang Israel mengalami ancaman, Haman mau membunuh semua orang Israel. Dan Mordekai mengingatkan Esther, kamu harus berbuat sesuatu. Dan Esther waktu itu bimbang karena kalau dia menghadap raja itu melanggar hukum pada waktu itu. Tapi Mordekai mengingatkan dia. Masih ingat di Esther ya, coba kita buka Esther pasalnya yang keempat di sini. Esther pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Oke? Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Perhatikan apa yang Mordekai katakan. Dia sangat yakin bahwa Tuhan pasti menolong Israel. Kalau Esther tidak mau berbuat, maka Tuhan akan datangkan pertolongan dari pihak lain. Ya, sedangkan Esther yang menolak itu, dia yang akan kena hukum, saudara yang kasih Tuhan. Demikian juga kita harus memandang bahwa kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani dia, itu adalah kehormatan bagi kita. Kalau kita tidak mau, ya Tuhan punya cara lain untuk program-programnya. Karena program Tuhan pasti akan terlaksana, keputusan Tuhan pasti akan terlaksana. Misalnya kalau kita kembali ke 1 Samuel 16, Israel punya raja dan lain sebagainya, itu Tuhan sudah pasti bekerja. Dan kalau Saul tidak mau menjadi raja yang baik, Tuhan akan memilih raja yang lain. Di ayatnya yang kedua, kembali 1 Samuel 16 di sini, Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Dan saya rasa Samuel bukan sekedar takut mati di sini. Kita tahu Samuel adalah seorang yang sangat beriman, tapi dia hanya berpikir bagaimana dia bisa melakukan
misinya ini dengan baik. Ya, kalau dia mati dibunuh sebelum melaksanakan misinya kan percuma. Atau dia bisa juga takut membahayakan siapapun yang dia kunjungi atau siapapun yang dia urapi nanti. Karena bukan hanya Samuel yang terancam, tapi juga siapapun yang akan diurapi. Tetapi ini sangat menarik ya, bahwa Samuel merasa yakin bahwa kalau Saul tahu bahwa dia akan mengurapi seorang raja yang baru, Saul akan membunuh dia. Anda bisa memahami terjadinya perubahan karakter yang luar biasa pada Saul. Sebelumnya dia adalah seorang yang begitu hormat kepada Samuel. Kita masih ingat pada waktu dia muda, bagaimana dia waktu dia mencari keledainya yang hilang, bagaimana dia dengan takut-takut datang kepada pelihat. Ya, waktu itu Samuel disebut pelihat. Dan sekarang dia menganggap dirinya raja. Dia adalah seorang yang lebih berkuasa dari Samuel. Bahkan dia sampai berani bahkan untuk membunuh Samuel jika perlu, saudara kasih Tuhan. Padahal Samuel adalah nabi Tuhan. Apakah Saul tidak ingat bahwa Samuel yang telah mengurapi dia? Samuel lah yang telah menjadikan Saul raja. Tetapi Samuel, hubungan dia dengan Saul sudah sedemikian memburuk sehingga Samuel merasa yakin bahwa Saul akan membunuh dia kalau Saul merasa Samuel mengancam posisinya. Dan Anda masih ingat juga ketika di awal, ketika Saul pertama diurapi menjadi raja, Saul merasa kecil. Dia berkata, siapakah aku? Siapakah aku? Aku adalah dari suku yang terkecil, memang Benyamin suku yang paling kecil. Ya, dan bahkan kita masih ingat di peristiwa di Hakim-Hakim di mana terjadi perang saudara dan hampir punah bahkan suku Benyamin. Dan bagaimana dia merasa tidak adekuat dan dia merasa, wow, kenapa aku yang dipilih dan sebagainya. Tetapi ternyata setelah lewat sekian tahun di sini, sekian puluh tahun mungkin, kita melihat bagaimana Saul telah berubah. Ya, sekarang dia mau mempertahankan jabatan rajanya dengan segala cara yang dia bisa miliki. Ya, at all cost istilahnya dalam bahasa Inggris. Ya, berapapun harga yang harus dibayar, sekalipun dia harus membunuh, pokoknya dia harus mempertahankan. Jadi, apakah Saul tidak sadar bahwa Tuhanlah yang menjadikan dia raja dan Tuhanlah yang berhak untuk menjadikan orang lain raja juga? Kita melihat, wow, ini parah sekali ya. Tetapi Tuhan di sini memberikan jalan keluar kepada Samuel. Di ayat 2, Tuhan suruh Samuel untuk mempersembahkan korban. Jadi dia pergi ke kota Bethlehem untuk mempersembahkan korban. Lalu dia disuruh undang Isai ke pengorbanan tersebut. Lalu kemudian Tuhan akan tunjukkan siapa yang akan diurapi. Tuhan sengaja tidak kasih tahu Samuel terlebih dahulu siapa yang akan diurapi untuk melindungi Samuel juga, ya, dan untuk melindungi orang tersebut juga, dan juga untuk mengajarkan suatu pelajaran yang indah kepada Samuel dan kepada kita nantinya. Tetapi ada satu komentar yang perlu kita buat di sini, karena ada orang yang berkata, apakah berarti Samuel diajar Tuhan untuk berbohong di sini? Oh, tentu tidak, saudara Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak mengajarkan Samuel untuk berbohong juga. Tapi ada satu pelajaran yang berharga bahwa tidak berbohong bukan berarti bahwa kita harus mengatakan semua rahasia kita juga, begitu. Atau kita berkata bahwa tidak berbohong bukan berarti bahwa kita harus menyampaikan segala sesuatu kepada semua orang, begitu. Nah, memang ada cara menipu yang mengatakan sesuatu yang setengah benar tapi bermaksud menipu. Nah, itu salah. Contoh yang kita maksud adalah misalnya Abraham. Ya, Abraham masih ingat waktu dia jalan ke sana kemari, dia punya suatu kesepakatan dengan istrinya Sarah bahwa kemanapun kita pergi, katakanlah bahwa engkau adalah saudaraku. Dan itu mereka lakukan rupanya. Dan rupanya itu memang ada benarnya juga, saudara. Belakangan kita tahu bahwa Sarai, yang belakangan dikasih nama Sarah, awal namanya Sarai benar-benar adalah saudara Abraham, dia saudara tirinya, saudara Tuhan. Tetapi apa yang Abraham lakukan itu tidak benar, karena dia menyatakan sesuatu untuk menipu orang, ya, sehingga berpikir bahwa Sarah bukan istrinya. Jadi dia menyatakan sesuatu, dia bilang, Sarah ini saudara saya. Itu memang benar, bagian itu tidak salah, tetapi konteks dan cara dia menyampaikannya, konteks dan cara Abraham menyampaikannya adalah untuk membuat orang berpikir Sarah bukan istrinya. Gitu. Nah, untuk membuat orang berpikir Sarah bukan istrinya, ini adalah penipuan. Gitu. Ini adalah penipuan, apalagi
sesudah jelas bahwa uh, orang-orang yang bertanya ini punya maksud untuk mengambil Sarah sebagai istri mereka. Contohnya adalah Firaun dan Raja Abimelek, raja orang Filistin. Jadi mereka bertanya seperti itu dalam konteks ingin memastikan Sarah ini available atau tidak, ini open atau enggak. Maksudnya ini adalah perempuan yang bisa dipinang atau tidak begitu. Dan ketika Abraham menyatakan memang kebenaran sih, atau dia tidak berbohong secara teknis bahwa ini adalah saudara saya, tetapi maksud dan tujuannya adalah menipu, sehingga itu adalah hal yang salah ya. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dilakukan Samuel di sini, karena dia bukan ingin menipu siapa-siapa ya, tetapi dia tidak menyatakan semua tujuannya dan semua rahasianya. Itu memang kita tidak perlu untuk menyatakan segala sesuatu kepada semua orang, ya itu bukan hal yang bijak. Kita tidak perlu lari ke sana kemari kasih tahu gaji kita berapa, uang kita berapa, atau segala macam banyak hal yang lain ya. Tapi kita memang perlu untuk menyatakan kebenaran di tempat yang semestinya begitu. Oke. Kita lanjut sekarang ke ayatnya yang keempat dan kita akan baca, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Nah, jadi Samuel melaksanakan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Dan Bethlehem adalah kota yang kecil, saudara kasih Tuhan. Apalagi di zaman itu, kita tidak perlu memikirkan seperti kota-kota besar zaman sekarang. Seperti misalnya kalau saya ada di Jakarta, saya merekam ini di Jakarta. Jakarta adalah kota yang besar, ya, salah satu kota besar di seluruh dunia. Suatu metropolis. Ya, bahkan saya di daerah Sunter Kemayoran saat ini, dan ya, satu Sunter dan Kemayoran saja sudah besar sekali, begitu ya, dibandingkan kota zaman dulu bahkan, begitu. Jadi Bethlehem adalah suatu kota kecil, sehingga ada perkataan di situ, para tua-tua kota datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat, katanya. Mungkin kita bingung kenapa para tua-tua ini ketakutan, saudara, dan kita perlu memahami bahwa Samuel adalah tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang sangat dihormati orang, tokoh yang sangat disegani orang. Itu dia adalah seorang nabi yang raja saja harus hormat kepadanya. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa seorang nabi seperti ini mau datang spesial ke kota mereka, itu ke desa mereka. Dan kadang-kadang mereka berpikir apakah ada suatu misalnya pengumuman hukuman Tuhan. Pokoknya ya mereka berpikir, wah ada apa ini, begitu kan? Sehingga mereka agak sedikit takut di sini. Ya, tapi Samuel menjawab, oh nggak ada masalah, saya hanya datang untuk mempersembahkan korban. Dan dia memberikan indikasi bahwa ada tamu khusus, ada orang yang dia mau hormati secara khusus, yaitu Isai, Isai dan anaknya. Nah, Isai ini siapa? Isai ini sebenarnya kita sudah diperkenalkan kepada Isai di kitab Rut, saudara. Di kitab Rut. Dan kalau kita baca, kita masih ingat, Rut akhirnya menikah dengan namanya Boaz. Ya kan? Nah, dan Boaz itu siapa? Boaz itu anaknya Salmon dan Rahab. Boaz adalah anaknya Salmon dan Rahab. Kemudian Boaz memperandakan Obed dari Rut. Ya, Obed memperandakan Isai. Jadi Isai adalah cucunya Boaz dan Rut. Ya, nah, jadi kita bisa berasumsi bahwa Isai ini adalah seorang yang baik, ya, seorang yang beriman, seorang yang punya reputasi yang baik di kota itu, karena dia datang dari jalur yang baik, begitu. Jalur yang baik. Boaz adalah seorang yang kaya. Dan dia seorang yang kaya, dia seorang yang terkenal, dia seorang yang baik, ya. Tetapi sampai ke cucunya, sepertinya Isai tidak lagi kaya. Ya, Isai tidak lagi kaya. Nanti kita akan lihat. Tidak ada indikasi bahwa Isai adalah seorang yang kaya, karena ya ingat bahwa harta Boaz bisa saja terbagi-bagi, gitu kan?
Walaupun kita dikasih tahu satu orang anak, yaitu anaknya Obed, tapi bisa jadi dia punya lebih dari satu orang anak. Kemudian Obed juga bisa punya beberapa orang anak, salah satunya Isai. Nah, Isai sendiri nanti kita akan lihat dia punya 8 orang anak. Gitu. Ya, tapi intinya Isai bisa jadi adalah seorang yang beriman. Ya, kita tidak tahu banyak tentang Isai, tentang iman dia dan sebagainya. Tapi ya anaknya Daud kita tahu adalah seorang yang beriman. Oleh karena itu Isai di sini mau dihormati oleh Samuel. Nah, coba kita kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Oke, kita sampai sana dulu. Dan Isai datang, dia memperkenalkan anak-anaknya satu persatu. Yang paling besar diperkenalkan terlebih dahulu namanya adalah Eliab. Eliab, nama yang bagus. Eliab, ab di bagian akhir itu berarti bapak. Eli, Allahku. Allahku adalah bapak. Jadi nama yang bagus sekali lagi mengindikasikan iman orang tuanya. Sini, tapi ya tentu nama tidak harus mencerminkan iman seseorang, walaupun itu bisa jadi suatu pengharapan dari orang tuanya. Dan ketika Eliab masuk, rupanya dari segi penampilan dia adalah seorang yang hebat gitu dari segi penampilan. Dan ini mirip dengan Saul, saudara. Masih ingat ketika Saul dijadikan raja, dia perawakannya tinggi, bahkan dia satu kepala di atas orang-orang yang lain. Dan Eliab juga perawakannya tinggi rupanya. Mungkin dia gagah perkasa. Belakangan kita tahu bahwa dia sudah menjadi prajurit dan lain sebagainya. Dan ini bahkan menggerakkan Samuel sendiri. Sehingga Samuel sendiri berpikir, wow, inilah cocok nih katanya ya. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, tapi di ayat yang ke-7 kita diajarkan suatu prinsip yang sangat luar biasa, yang penting bagi kita. Di mana Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oh, saudara kasih Tuhan. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada banyak sekali pelajaran yang indah yang kita bisa dapatkan dari pernyataan ini. Sama seperti di pasal 15 kita belajar dari pernyataan-pernyataan. Misalnya di pasal 15 masih ingat Tuhan berkata Tuhan lebih senang bahwa orang mendengarkan dia daripada korban bakaran. Nah, di sini juga ada prinsip yang indah bahwa manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini? Coba kita bahas, karena ada cara menerapkannya yang benar dan baik, ada cara menerapkannya yang salah, gitu ya. Ada cara menerapkannya yang salah. Cara menerapkannya yang benar dan baik dulu. Pertama kita lihat. Pertama kita lihat untuk diri kita sendiri. Pertama ya, untuk diri kita sendiri, maka kita bisa menerapkannya untuk diri kita bahwa Tuhan tahu hati kita. Oke, Tuhan tahu hati kita. Orang lain tidak tahu hati kita, tapi Tuhan tahu hati kita. Dan ini bisa kita terapkan secara positif atau negatif. Ya. Kalau positif, kalau kita punya hati yang baik, kalau kita punya hati yang taat sama Tuhan, kalau kita punya hati yang beriman, maka ini adalah penghiburan. Ini adalah penghiburan bahwa ya walaupun orang lain mungkin tidak paham akan kita, orang lain tidak bisa melihat mungkin hal-hal yang kita lakukan secara tersembunyi untuk Tuhan, orang lain tidak bisa melihat iman kita, tapi Tuhan tahu dan Tuhan yang akan membalaskan kepada kita. Ya, sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, kalau hati kita tidak benar, kita bisa menipu orang lain, kita bisa membohongi orang lain, kita bisa tampak sangat rohani, kita bisa mengucapkan kata-kata yang wow, seolah sangat Kristen, shalom kemana-mana, Jesus kemana-mana. Tapi hati kita tidak benar, maka kita juga perlu ingat bahwa Tuhan tahu itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi, mari kita meluruskan hati kita. Ini adalah penerapannya bagi kita pribadi ya. Meluruskan hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hati.
Oke, kemudian bagaimana kita menerapkan ini mengenai kita menilai orang lain. Nah, kita menilai orang lain, ya Tuhan berkata bahwa manusia cenderung melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, dan ini mengajarkan kita bahwa uh, hati lebih penting daripada penampilan. Ya, apa yang ada dalam hati, apa yang internal itu jauh lebih penting daripada apa yang eksternal. Oleh karena itu, ini mengajar kita ketika kita menilai orang lain, nomor satu kita tidak boleh terlalu terburu-buru, dan nomor dua kita harus menilai secara mendalam atau secara rohani, bukan secara superficial atau secara permukaan saja, gitu. Dan ya itu harus kita lakukan. Terlalu sering kita menilai seseorang terlalu dangkal, ya terlalu dangkal, dan intinya kita harus menilai orang berdasarkan hal-hal yang memang penting, gitu. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang prinsipil. Jangan menilai orang berdasarkan hal-hal yang superficial atau dangkal, ya. Kita bisa terapkan ini kepada banyak hal. Kita bisa terapkan ini kepada misalnya memilih pasangan hidup. Nah, mungkin ada pendengar yang masih muda, yang masih mencari pasangan hidup, entah itu Anda seorang perempuan mencari seorang suami atau Anda seorang laki-laki mencari seorang istri. Dan terapkan ini, ya, terapkan ini bahwa carilah hal-hal yang penting, carilah hal-hal yang prinsipil. Nah, memang kita tidak bisa menilai hati seseorang. Kita tidak bisa, karena itu adalah ininya Tuhan, kemampuannya Tuhan. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tapi kita bisa mencari hal-hal yang bisa lebih menggambarkan hati seseorang. Gitu, ngerti nggak? Nah, kita disuruh untuk mencari atau meneliti secara lebih mendalam untuk bisa mengukur hati seseorang. Walaupun kita tidak tahu persis hati seseorang, tapi kita bisa mencari indikator-indikatornya. Gitu, indikator-indikatornya. Jadi, daripada kita memikirkan hal-hal yang dangkal dan superficial, misalnya penampilan atau penampakan fisik, ya, yang seringkali kita tidak bisa ubah. Ya, ada orang yang punya kriteria, oh saya mau pasangan saya misalnya tinggi badannya harus sekian. Ya, boleh nggak? Boleh. Saya tidak katakan tidak boleh, begitu. Tapi seberapa penting kriteria itu? Nah, nomor satu ya, apakah itu hanya sekedar I wish, gitu kan? Atau ya angan-angan, ya? Atau itu sesuatu yang penting bagi kita, gitu. Dan kita melihat bagaimana kalau artinya apakah ini sesuatu yang sangat penting sekali atau tidak, begitu? Karena ini bukan sesuatu yang bisa diubah oleh seseorang. Ya, tidak ada orang yang waktu lahir ditanya di survei gitu kan, Anda mau lahir berapa tinggi, atau Anda mau dilahirkan hidungnya berapa mancung, berapa pesek gitu kan, atau Anda mau dilahirkan matanya berapa sipit atau berapa besar, rambutnya bagaimana, tidak, atau kulitnya berapa terang atau berapa gelap. Kita tidak disurvei waktu kita lahir. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diubah oleh seseorang. Gitu. Nah, kalau kita mau jadikan itu kriteria, ya, kalau kita mau jadikan itu kriteria menilai seseorang, kita perlu bertanya, apakah ini sesuatu yang dangkal, apakah ini menggambarkan hati seseorang atau tidak, begitu. Nah, jadi kita akan mendapatkan bahwa oh, ternyata itu tidak terlalu berkorelasi dengan hati seseorang. Ya, karena ini adalah hal-hal yang eksternal. Tapi kita disuruh untuk, kalau kita mau berhikmat, kalau kita mau lebih mengutamakan kepada Tuhan, begitu. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita menilai hal-hal yang lebih mendalam, ya, lebih mencerminkan hati seseorang, yaitu karakter dia, ya kan? Nah, karakter dia, bagaimana sifat dia, ya, bagaimana sikap dia terhadap firman Tuhan. Ini kan menggambarkan hati dia. Ya, sikap dia terhadap orang tuanya, sikap dia terhadap orang-orang yang kurang beruntung dari dia, ya. Sikap dia terhadap otoritas, ya. Sikap dia terhadap kesulitan, kalau dia menghadapi kesusahan bagaimana dia menghadapinya, ya. Sikap dia masalah rajin dan malasnya dia. Dan ini adalah hal-hal yang jauh lebih penting, jauh lebih substansial, yang lebih mencerminkan hati seseorang sebenarnya, begitu. Sikap dia dalam berjemaat seperti apa, ya. Kerinduan dia akan firman Tuhan dan kebaktian dan lain sebagainya. Ini lebih mencerminkan hal-hal yang mendalam, ya, hal-hal yang substansial gitu. Nah, apakah orang bisa menipu dalam hal-hal seperti itu? Ya, tentu masih bisa. Bisa saja ada orang yang pura-pura mengasihi Tuhan,
pura-pura mencintai Alkitab dan sebagainya, bisa-bisa saja. Tetapi kalau Anda tidak memperhatikan hal-hal itu dari awal, ya Anda lebih gampang lagi tertipu gitu. Ya, orang yang mementingkan itu saja bisa tertipu gitu kan, apalagi yang tidak mementingkan gitu. Nah, selanjutnya adalah masalah kita berhikmat, kita minta Tuhan menolong, ya kemudian kita kadang-kadang orang yang tertipu adalah orang yang memang mau ditipu gitu. Artinya dia sudah ada investasi emosional kepada seseorang, dia sudah terlanjur dalam tanda kutip jatuh cinta atau suka kepada seseorang sehingga orang itu sembarangan pun kita sudah teryakinkan bahwa dia oke gitu ya. Sehingga dia bilang, oh saya mencintai Alkitab kok. Tapi kalau kita sudah keburu jatuh cinta pada seseorang, dia mau ngomong apapun kita percaya, walaupun sebenarnya kalau dinilai secara objektif nggak ada tuh ciri-cirinya begitu, nggak ada ciri-cirinya. Dia bilang, oh saya mengasihi Tuhan, I love Jesus, wah itu semacam. Kalau kita sudah keburu jatuh cinta pada seseorang, ya kita cenderung mau ditipu gitu. Ini yang saya katakan, cenderung mau ditipu, sehingga kita tidak bisa melihat secara objektif ini sebenarnya dia mengasihi Tuhan atau tidak gitu. Apakah itu cuma ngomong doang gitu kan, ataukah benar-benar gitu. Nah, dalam poin yang satu ini ya, akan sangat bagus sekali kalau kita punya teman-teman atau orang tua bahkan atau kakak-kakak rohani atau gembala sidang atau pemimpin-pemimpin rohani yang kita bisa minta pendapat mereka yang kita bisa anggap lebih objektif ya daripada kita yang mungkin sedang jatuh cinta atau sedang suka dengan seorang. Ini bagaimana dengan orang ini gitu kan? Menurutmu apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak dan lain sebagainya ya. Dan ya itu adalah hal-hal ya bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini. Dan bukan hanya itu, kita bisa menerapkannya dalam segala hal ya. Bagaimana Tuhan ingin kita menilai secara lebih mendalam gitu daripada hal-hal yang superficial saja gitu ya. Itu adalah penerapan dari prinsip ini. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, itu penerapan yang benar. Tapi saya ingin berbicara sedikit juga mengenai penerapan yang salah, saudara-saudara. Penerapan yang salah. Karena ada orang yang menyalahgunakan ini. Misalnya, ada orang yang, kalau misalnya saya berkhotbah tentang masalah berpakaian yang baik, gitu ya, karena bahkan dalam acara Mutiara Kebenaran ini kita kadang-kadang juga menyinggung masalah ini, atau di kebaktian di gereja saya kadang-kadang mengajarkan juga bahwa Tuhan ingin kita berpakaian dengan sopan misalnya. Gitu. Kita ingin berpakaian dengan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak ada fokus pada perempuan ya karena wanita jauh lebih diseksualisasikan di dalam kultur kita, di dalam budaya sekarang ini. Dan saya sering berkhotbah juga bahwa Alkitab mengajarkan ya perempuan harus berpakaian dengan sopan, laki-laki juga harus berpakaian dengan sopan. Ya, karena ada juga tren laki-laki yang tidak sopan, seperti misalnya ada laki-laki yang sekarang pakai celana. Saya lihat ya sebagian anak muda celananya kayak melorot gitu, kayak mau lepas sehingga bahkan pantatnya kelihatan sedikit gitu. Itu sangat tidak sopan sebenarnya. Gitu ya. Jadi laki-laki harus berpakaian sopan, perempuan juga harus berpakaian sopan. Jangan pakai pakaian-pakaian yang kelihatan ya, yang ya sekarang ini ya karena terseksualisasinya masyarakat sehingga menonjolkan payudara, menonjolkan atau sangat terbuka sekali begitu, ya, dengan miniskirt atau lain sebagainya ya. Dan ada orang yang kadang-kadang menentang itu dan mereka menggunakan ini. Dan mereka bilang, nggak usah nilai penampilan orang katanya. Ya, ini lalu mereka bilang manusia melihat apa yang depan mata, Tuhan melihat hati. Jadi nggak peduli saya mau pakai baju apa, yang penting hati saya. Ya, nggak peduli saya mau pakai pakaian yang seminim apa, yang penting hati saya. Nah, tapi saya katakan, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah penerapan yang salah akan prinsip ini. Ya, penerapan yang salah akan prinsip ini. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Karena begini, memang yang penting adalah hati kita. Itu benar. Tetapi hati kita akan mempengaruhi hal-hal yang eksternal. Nah, jadi apa yang realita internal kita akan berpengaruh kepada apa yang eksternal. Ya, karena hati kita akan muncul keluar dalam tindakan kita, termasuk dalam apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Lagi pula, saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan menegur Samuel bahwa dia menganggap Eliab ini berdasarkan penampilannya, sekali lagi kita harus membedakan antara penampilan yang bisa diubah seseorang
Sehingga itu mencerminkan pilihan-pilihan dia, mencerminkan sikap hati dia dengan penampilan yang tidak bisa diubah seorang yang tadi kita singgung sedikit begitu. Ya, kita tidak perlu menjudge seseorang atau menghakimi seseorang berdasarkan sesuatu yang dia memang tidak bisa dia ubah. Tinggi badan dia nggak bisa dia ubah. Ya, kita nggak bisa, oh kamu terlalu tinggi, oh kamu terlalu pendek. Enggak, ngapain seperti itu. Ada banyak hal yang tidak bisa seseorang ubah. Warna mata dia, warna kulit dia, atau bahkan misalnya ada orang yang cacat, ya, kakinya buntung, tangannya buntung, atau dia sumbing atau lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang seseorang tidak bisa ubah sudah kasih Tuhan. Dan kalau kita menyerang seseorang karena hal-hal tersebut, itu adalah hal yang salah karena dia tidak punya pilihan. Ya, kita tidak bisa mengubah hal-hal tersebut. Tetapi cara kita berpakaian itu adalah hal yang kita pilih. Ya. Anda mau berpakaian dengan tertutup, Anda ingin sopan, ya, itu adalah pilihan. Anda mau berpakaian sesuai dengan budaya dunia ini, mengikuti budaya dunia ini dengan konsep seks bebasnya, dengan konsep sengaja menonjolkan seksualitas seseorang, menjajakannya kepada mata dunia, itu adalah pilihan juga begitu. Dan pilihan itu mencerminkan hatimu. Jadi pilihan kamu berpakaian mencerminkan pemahaman kita, mencerminkan kecenderungan hati kita, gitu. Sehingga adalah benar bagi hamba Tuhan dan bagi orang-orang yang beriman untuk menentang dan untuk menasihati dan untuk menegur siapapun, baik laki-laki maupun perempuan yang berpakaian dengan tidak baik, gitu, dengan konsep duniawi, dengan hati yang mengikuti konsep dunia ini. Ya, jadi itu adalah contoh penerapan prinsip ini yang salah, tapi itu sering dipakai. Oleh karena itu saya singgung di sini. Oke, jadi Eliab, wow, ini hebat sekali kelihatannya secara fisik, tapi Tuhan bilang bukan dia Samuel. Kamu jangan bikin kesalahan ini. Ingat bahwa Saul Tuhan kasih sebagai raja berdasarkan keinginan rakyat. Tuhan tahu orang Israel hatinya seperti apa, keinginannya seperti apa. Tuhan kasih raja yang sesuai yang mereka inginkan, gitu. Tapi Tuhan sekarang berkata, sekarang giliran saya Samuel. Sekarang saya mau cari raja yang sesuai kehendakku, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Oleh karena itu, Eliab bukan. Lalu yang kedua, Abinadab bukan juga. Yang ketiga, Syama bukan juga. Saudara kasih Tuhan. Lalu, 7 orang anak laki-laki semua disuruh lewat. Ya, bukan mereka semuanya. Kita lanjutkan ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel diperhadapkan pada suatu masalah di sini karena semua 7 anak Isai sudah lewat, tapi Tuhan bilang bukan dia. Loh, bagaimana ini? Mungkin Samuel berpikir kan, dia tanya Isai, mana anakmu? Isai tunjukkan satu persatu lewat sampai semuanya habis, nggak ada yang dipilih oleh Tuhan. Dan Samuel berpikir apa Tuhan salah, gitu kan? Tapi dia tahu Tuhan tidak mungkin salah. Oleh karena itu dia langsung bertanya kepada Isai, pasti ada yang lagi nih. Apakah ini cuma ini semua? Katanya, pasti ada yang lagi. Karena apa? Karena Samuel tahu Tuhan tidak mungkin salah, saudara. Tuhan tidak mungkin salah, dan Samuel menganggap bahwa firman Tuhan itu pasti literal, ya pasti digenapi. Dan ini menjadi pelajaran bagi teolog-teolog sebenarnya, gitu ya. Ketika kita diperhadapkan kepada suatu pernyataan dalam firman Tuhan, ya, lalu kita sulit untuk mencari ini istilahnya penggenapannya atau lain sebagainya, maka janganlah kita menghilangkan nubuat itu atau mengubahnya, atau istilahnya mengalegorikannya, ya, karena mengalegorikan sama dengan mengubahnya sebenarnya, gitu ya. Tapi kita harus bertanya seperti Samuel, kita harus mengikuti contoh Samuel. Maka kesimpulan yang terbaik adalah apa, gitu. Tuhan bilang anak Isai akan diurapi jadi raja. Kemudian Isai tunjukkan 7 orang anak, belum ada yang dipilih Tuhan. Kesimpulan satu-satunya adalah masih ada anak yang lain yang belum ditunjukkan, gitu kan? Itu kesimpulan, saudara. Kalau hari ini kita membaca nubuat di dalam Alkitab, misalnya Anda membaca nubuat bahwa Tuhan Yesus akan memerintah di atas bumi selama 1000 tahun.
Anda berkata, di mana? Ini belum terjadi. Gitu. Ini belum terjadi. Maka pilihan kita adalah kalau begitu masih akan terjadi. Itu adalah pilihannya gitu. Itu adalah satu-satunya yang mungkin masih akan terjadi. Artinya belum digenapi. Kita tidak punya opsi untuk berkata, oh kalau gitu nubuat ini salah. Atau kita mengubah nubuatnya. Oh mungkin maksud Tuhan memerintah 1000 tahun di atas bumi itu memerintahnya itu alegoris gitu. Itu memerintahnya maksudnya itu dia tinggal dalam hati kita dan sebagainya. Oh bukan. Kita jangan mengubah nubuat firman Tuhan hanya karena kita belum ketemu yang mana gitu. Maka pilihannya adalah oh berarti masih akan digenapi di masa depan. Ya, makanya kita sampai hari ini masih menantikan kerajaan 1000 tahun. Tetapi ada teolog-teolog yang misalnya percaya amilenialisme yang berkata bahwa oh enggak, nubuat ini tidak literal, nubuat ini sedang terjadi saat ini. Jadi kita kerajaan 1000 tahun sudah terjadi, tapi 1000 tahunnya nggak benar-benar 1000 tahun. 1000 tahun itu cuman alegori doang, nggak benar-benar 1000 tahun. Memerintahnya juga nggak benar-benar memerintah kayak bikin kerajaan beneran begitu. Nggak lah, itu terlalu karnal. Ini kerajaannya kerajaan rohani kok, kerajaan dalam hati kita, memerintah dalam hati, atau kerajaannya di sorga begitu. Tapi sebenarnya ini adalah nonsens ya, ini adalah omong kosong semua. Karena firman Tuhan jelas katakan 1000 tahun. Firman Tuhan jelas berkata memerintah di bumi, bukan di hati, bukan di sorga. Kalau di sorga mah dari kekal sampai kekal Tuhan memerintah. Ngapain tunggu ada penggenapan nubuat dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak boleh, tapi kita harus berasumsi berarti ini belum digenapi, berarti ini masih akan digenapi, saudara-saudara. Nah, jadi seperti Samuel tidak lalu bilang jangan-jangan maksudnya anak Isai anak alegoris gitu ya. Jangan-jangan keponakannya, jangan-jangan entah siapanya begitu. Ini anak-anak dalam pengertian alegoris. Tidak. Samuel langsung berasumsi, pasti ada anak yang lain. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Gitu. Dan yang benar, masih ada yang yang bungsu, kata si Isai. Gitu ya. Dan ini menarik sekali, ya, bahwa Daud tidak dihitung sedemikian rupa sampai-sampai dia tidak disuruh datang. Dan itu adalah karena dia yang paling bungsu, jadi mereka mungkin beranggapan paling tidak ada kemungkinan. Dan juga sekali lagi menggarisbawahi bahwa kemungkinan besar keluarga Isai adalah keluarga yang tidak berada atau tidak kaya. Karena kalau dia adalah keluarga yang kaya, mereka bisa menyuruh seorang hamba untuk menjaga kambing domba dan anaknya bebas begitu. Karena pekerjaan menggembalakan kambing domba sering dianggap sebagai pekerjaan yang rendah pada waktu itu. Dan kalau suatu keluarga punya hamba, punya pelayanlah yang akan menjaga kambing domba. Ya, karena pekerjaan menjaga kambing domba sering dianggap pekerjaan yang membosankan dan ya duduk-duduk di situ ya, walaupun pada kenyataannya enggak, pada kenyataannya ingin menjadi seorang gembala yang baik itu butuh perhatian yang luar biasa kepada kambing domba ya, tapi sering dianggap sebagai pekerjaan yang rendah dan hanya tunggu-tunggu di situ ya. Tetapi ini mengajarkan kita, coba kita lihat di sini yang tinggal yang bungsu dia 11, dia sedang menggembalakan kambing domba. Samuel bilang panggil dia, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Dan Daud benar-benar dipilih Tuhan menjadi raja ketika dia menggembalakan kambing domba, saudara. Dan ini mengajarkan kita beberapa hal ya. Berarti nomor satu, bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan sering memilih kita ketika kita sedang sibuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Ya. Banyak orang hari ini ingin dipakai Tuhan dan sebagainya, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya duduk-duduk menunggu panggilan Tuhan. Mereka hanya ontang-ontang kaki sambil berseru, Tuhan ini aku, pakai aku. Tapi tidak. Tuhan bilang, ya sibuklah lakukan sesuatu. Daud tidak sedang ongkang-ongkang kaki menunggu kapan nih Tuhan panggil saya. Tapi dia sedang sibuk melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Walaupun itu pekerjaan yang sepertinya rendah. Sepertinya tadi kita bilang tidak bermakna bagi banyak orang pada waktu itu. Tapi dia sibuk, dia setia melakukannya. Bahkan kalau dia punya alasan untuk merengek-rengek sama bapaknya, aduh bapak kali inilah saya nggak usah, ya ini semua abang saya aja pergi ikut pesta, saya juga mau ikut pesta dan sebagainya. Ya dia tidak akan sedang menggembalakan kambing domba pada waktu itu. Tapi dia dengan setia melakukan apa yang ditugaskan oleh bapaknya, oleh kakak-kakaknya mungkin. Mereka berkata, kami punya ada acara nih sama Samuel, dia nabi terkenal, kamu yang paling kecil, kamulah yang berkorban. Kamulah yang jaga kambing domba. Dan dia tidak merengek-rengek, dia tidak tantrum dan lain sebagainya. Dia berkata, oke, silakan. Ya, aku akan setia melakukan pekerjaanku karena ini yang diperlukan. Dan Tuhan memilih dia, memanggil dia dalam kesetiaannya itu, saudara. Camkan itu. Tuhan memilih dia, memanggil dia
ketika dia setia melakukan pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang sepertinya tidak ada nilainya, ya. Tapi sebenarnya sangat cocok ya bahwa dia sedang menggembalakan kami domba, Tuhan pilih dia menjadi raja, karena seorang gembala haruslah seorang yang care, seorang yang penuh perhatian kepada domba-dombanya. Seperti seorang raja Israel perlu sangat perhatian pada umatnya. Dan seorang gembala juga perlu gagah berani untuk menghadapi tantangan. Bagaimana belakangan kita lihat ya, Daud demi melindungi dombanya berperang dan melawan banyak sekali binatang buas. Jadi ini adalah pekerjaan pelatihan, salah satu pekerjaan pelatihan yang sangat cocok yang Tuhan telah tempatkan Daud di situ. Nah, ketika Daud dipanggil, kita melihat di sini dia kemerah-merahan katanya. Wow, matanya indah, parasnya elok. Alkitab tidak kasih tahu dia umur berapa. Menurut tradisi Yahudi dia baru belasan tahun. Memang kemungkinan besar dia belasan tahun, cuman belasan berapa kita tidak tahu persis. Ada yang bilang bahkan 10 tahun. Saya tidak yakin 10 tahun ya. Mungkin dia sedikit lebih tua, tapi bisa jadi dia masih belasan tahun, mungkin 13, 14, 15 atau 16 itu mungkin. Dia masih paras, cantik parasnya, ya cantik dalam pengertian bukan kayak perempuan ya, tapi baik parasnya, elok parasnya. Dan ini mengindikasikan kita bahwa Tuhan tidak ada melawan kecantikan, ya karena tadi kita sudah baca bahwa Eliab perawakannya hebat dan sebagainya, tapi Tuhan tolak dia. Tuhan tolak dia juga bukan karena dia perawakannya bagus, saudara. Bukan, tapi karena memang hatinya tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Artinya Tuhan tidak menentang sesuatu yang cantik, karena kecantikan itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi perempuan yang cantik bagus nggak? Bagus, asal dia bisa menjaga hatinya. Ya, perempuan yang cantik bagus, asal dia bisa menjaga hatinya. Kecantikan itu adalah berkat Tuhan. Kita bisa mengapresiasi dan memuji Tuhan telah menciptakan sesuatu yang indah. Apakah itu pemandangan, apakah itu lautan di pantai, pegunungan, ataupun manusia. Ada laki-laki yang tampan, itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Asal dia hatinya juga menggambarkan kemuliaan Tuhan. Perempuan yang cantik juga menggambarkan kemuliaan Tuhan, asal hatinya juga menggambarkan kemuliaan Tuhan. Jadi kita perlu menyadari itu. Daud ya, seorang yang baik rupanya juga rupanya di sini. Dan Samuel bangkit mengurapi dia, dan nama dia disebut pertama kali di 1 Samuel di ayat 13. Mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan memang Daud sudah muncul pertama kali di kitab Rut, ya, tapi di 1 Samuel pertama kali di sini, ya. Dan itu sebabnya waktu kita bahas kitab Rut, kita percaya Samuel kemungkinan besar adalah penulis kitab Rut, karena Samuel belakangan tahu tentang Daud ini, dan akhirnya dia menulis tentang sejarah Daud dalam kitab Rut, ya, sejarah nenek moyangnya dia. Tetapi yang lebih penting adalah di ayat 13b, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi pengurapan adalah simbol eksternal akan apa yang terjadi secara internal. Bahwa ya, roh Tuhan disimbolkan dengan minyak itu menyertai Daud, memberikan dia kekuatan untuk melakukan pelayanan. Daud menjadi seorang yang diurapi pada waktu itu. Oke, kita lanjut sekarang ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimnyalah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Oke, narasi beralih kepada Saul. Sebagaimana roh Tuhan menyertai Daud, sekarang roh Tuhan juga meninggalkan Saul. Ya, bukan karena
Roh Tuhan itu nggak bisa menyertai dua orang sekaligus? Ya jelas bisa. Tapi memang karena Tuhan telah menolak Saul menjadi raja. Oleh karena itu pengurapan yang Tuhan taruh kepada Saul waktu dia diurapi menjadi raja, Tuhan cabut gitu. Dan Roh Tuhan tidak lagi menyertai Saul. Nah, Roh Tuhan tidak menyertai Saul, lalu dikatakan bahwa ada roh jahat yang daripada Tuhan atau daripada Allah datang mengganggu Saul. Nah, banyak orang bertanya-tanya, kenapa dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan? Apakah bagaimana ini? Kok Tuhan bisa punya roh jahat begitu kan? Roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, kata daripada Tuhan di sini atau yang berasal dari Tuhan di sini, kita bisa pahami dalam dua pengertian ya. Kita bisa pahami apakah itu maksudnya berasal dari Tuhan secara aktif, artinya Tuhan yang memang sengaja menciptakan roh jahat lalu mengirim roh jahat itu kepada Saul, atau kita bisa pahami secara pasif ya, secara pasif dalam pengertian ketika Tuhan menarik perlindungan dia dari Saul, menarik roh Tuhan dari Saul, ada suatu vakum, kekosongan di situ, dan roh jahat dengan sangat senang segera masuk untuk menyerang Saul gitu. Jadi istilahnya diizinkan oleh Tuhan ya, roh jahat yang dari Tuhan ini maksudnya dia datang diizinkan oleh Tuhan ya, karena Tuhan telah menarik perlindungan dia dari Saul, dan ya memang Tuhan mengizinkan roh jahat untuk menyerang Saul begitu. Dan dalam pemahaman yang kedua inilah yang benar ya, bukan bahwa Tuhan menciptakan roh yang Tuhan ciptakan sudah jahat, tidak ya. Semua roh malaikat itu juga Tuhan berikan kehendak bebas. Merekalah yang sebagian pilih memberontak bersama dengan Lucifer ya, dan Tuhan masih mengizinkan mereka ya. Di kitab Ayub kita tahu Tuhan masih mengizinkan mereka untuk mencobai manusia dan lain sebagainya, dan Tuhan mengizinkan roh jahat yang satu ini untuk menyerang Saul di sini ya. Dan itu membuat Saul sangat kacau. Dia sangat terbeban ya. Dia mengalami gangguan mental, kita bisa yakin di sini ya. Sehingga bawahan-bawahannya mereka menawarkan satu solusi. Mereka bilang, hendaklah katanya ya, ada seorang yang pandai main kecapi, main musik di hadapan kau sehingga engkau merasa nyaman. Dan Saul mengiyakan hal tersebut. Mereka disuruh mencari seorang pemain kecapi yang baik. Dan saudara kasih Tuhan, ini menggambarkan kuasa musik. Nah, ini juga satu topik yang mendalam bisa kita bahas, bahwa musik memiliki suatu pengaruh pada jiwa kita yang mendalam sebenarnya. Musik adalah sejenis bahasa, tapi bahasa yang bukan ditujukan kepada bagian intelek atau otak kita, tapi lebih ditujukan kepada emosi dan kepada jiwa kita. Sehingga kita melihat di sini musik bisa dipakai untuk membantu Saul untuk menghadapi roh-roh jahat yang datang mengganggu dia begitu, dan menenangkan pikirannya. Tetapi musik ada banyak jenis. Ya, apakah semua jenis musik bisa menenangkan orang? Saya yakin tidak. Ya, ada banyak musik hari ini yang sebenarnya asalnya itu satanik. Ya, musik rock and roll itu telah banyak didokumentasikan memiliki asal usul yang demonik atau dari iblis, gitu ya. Beat rock and roll, yaitu backbeat yang berlebihan, ya, itu sangat mirip dengan musik-musik voodoo dari Afrika. Bahkan saya pernah membaca banyak kesaksian, ada beberapa kesaksian orang yang bertobat dari voodooisme dan sebagainya, ya, dari Afrika dan dari tempat-tempat terpencil lain. Dan ketika mereka mendengar musik rock, mereka berkata, wow, ini musik yang sama yang dulu yang saya bertobat. Dan kadang-kadang mereka sangat kaget bahwa ada musik seperti ini yang bahkan dipakai dalam orang Kristen sekalipun, karena sekarang ada namanya Christian rock dan sebagainya. Dan mereka kaget, saudara kasih Tuhan, dan mereka bersaksi bahwa kenapa musik seperti ini tadinya dipakai, saudara kasih Tuhan, oleh orang Kristen gitu. Ini adalah musik yang tadinya mereka kenal sebagai musik penyembahan berhala, begitu ya. Dan kita melihat bahwa musik dipakai secara positif. Kita melihat dalam Alkitab musik dipakai secara negatif. Contohnya di kitab Daniel, masih ingat ketika Nebukadnezar membangun sebuah patung untuk disembah oleh orang banyak. Dan tandanya untuk semua orang menyembah adalah akan ada bunyi musik-musik. Jadi ada musik yang dipakai untuk masuk kepada penyembahan berhala, dan ada musik yang dipakai untuk menenangkan Saul. Di sini ada musik yang seharusnya dipakai oleh jemaat-jemaat Tuhan. Nah, kira-kira musiknya bakal sama atau tidak, saudara? Dan kita bukan bicara mengenai kata-katanya saja, tapi jenis musiknya. Dan saya yakin dan percaya jenis musiknya berbeda. Jenis musiknya berbeda karena tidak semua musik itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan, karena musik tidak netral. Ya, musiknya sendiri belum termasuk kata-katanya sudah membawa suatu pesan, gitu. Oke, dan
Kita lihat di sini, akhirnya mereka menemukan Daud, dan Daud dipuji di ayat 18, dipromosikan ya sebagai seorang yang pandai main kecapi, bahkan dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya. Barangkali si hamba Saul ini tahu bahwa Daud adalah seorang yang kuat ya. Mungkin reputasi dia bahwa dia pernah melawan beruang, pernah melawan singa dan sebagainya. Saya yakin itu adalah hal-hal yang diketahui oleh orang, dan reputasi Daud sudah terkenal rupanya di situ. Dan akhirnya Saul memanggil Daud gitu kan. Dan bisa jadi dari ayat 21 dan sebagainya ini menceritakan bukan hanya untuk di saat itu saja, melainkan juga menceritakan di masa-masa sesudahnya begitu. Jadi kita bisa bilang bahwa di 1 Samuel 16 kita dikasih tahu bagaimana Saul pertama ketemu dengan Daud, yaitu ketika dia butuh seorang yang main kecapi. Nah, itulah pertama kali dia kenal Daud. Tapi mengenai selanjutnya bahwa lalu Daud disuruh tetap kepada Saul untuk menjadi pelayannya dan lain sebagainya, dan untuk menjadi pembawa senjatanya dan lain sebagainya, itu bisa jadi menggambarkan hal-hal yang belakangan akan terjadi begitu ya. Oke, tapi ini adalah hal yang indah, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ini. Kita diperkenalkan kepada Daud, dan mulai dari pasal 16 dan 17 dan selanjutnya tokoh utamanya adalah Daud. Tentu Saul masih ada, Saul masih akan memerankan peran yang sangat penting, tapi tokoh utamanya adalah Daud. Dan bukan suatu kebetulan bahwa Juru selamat kita Yesus Kristus belakangan akan dikenal sebagai anak Daud. Dialah tipologi dari Yesus Kristus. Dialah dari yang diurapi juga. Ya, dan kita akan belajar banyak dari dia. Jangan kemana-mana. Ikuti terus pembahasan Mutiara Kebenaran ini. Saya Dr. Sufyan Liao. Sampai berjumpa. Maranatha.